ta'aduban ma'a ashabi wa kaifa ma'a kibarisin ma'anau akbar sinnan. Jadi jangan sampai kalian di depan orang yang lebih tua kaki kalian begini, hada su'ul adab, seakan-akan kalian tidak mantarabba, enggak terdidik. Akan tetapi kalau kalian ada orang tua akhlak, kalian masuk kategori orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sebaliknya, kalau kalian nggak akhlak sama orang tua, kalian masuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan dari golongan Rasul orang yang tidak mau menghormati orang tua, ai ta'zim, hormat, dan bukan dari golongan Rasul orang yang tidak menyayangi anak kecil. Terus jangan dumane lu cilik dikeplai. Nah itu jangan. Yang kecil disayang. Ada apa sayang? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang tua jangan kurang ajar. Opo. Nah itu kurang ajar. Disuruh juan dewe. Opo. Nah itu kurang ajar. Saya lihat sendiri itu. Opo cah. Lah itu bahaya itu. Itu sul adab. Jangan sampai kalian itu. Adab itu bukan hanya dengan guru aja. Adab yang utama itu dengan Allah. Wa kaifa adab billah? Al-adab billah itu yang paling utama disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa fi salatihim khashi'un. Khusyuk kalau sholat. Seakan-akan kalian itu di depan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Seakan-akan kamu ini sholat, di depan kamu ini ada Allah, tapi bukan lihat Allah ya. Ka'annaka tara, seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak bisa merasakan itu, seakan-akan kamu ini dilihat sama Allah. Jadi jangan sampai kau mengatakan ihdinas siratal mustaqim tapi pikiranmu sandalku mandi ya kan hilang. Itu ada sul adab billah. Digosok wae kok masih syukur aja. Nah, itu jangan sampai kalian bahas di depan Allah. Ya Allah, sholat itu paling 5 menit. Cuma diambil 5 menit dalam satu hari cuma berapa menit. Kalian dalam fokus itu akal kalian mengarah ke hal-hal radil, sandal, kadang bocah tasan ini, wah itu pikirannya bakso, yang ini pikirannya hina. Korban gosok, itu sarungi wapi, gue nyolong dinti lah itu pikirannya itu kok. Astagfirullahaladzim. Maka dengan itu, makanya dimakruhkan orang itu kalau sholat belakangnya bergambar itu dimakruhkan karena bisa yuwaswish wara'u. Orang kalau sholat itu dimakruhkan menggunakan pakaian yang banyak tulisannya, banyak gambarnya. Kenapa? Karena itu bisa yuwaswish wara'u, bisa bikin orang yang belakang nggak khusyuk. Misalnya di belakangnya ada tulisan nggak ada lo, nggak rame, di tulisan di belakangnya. Akhirnya temannya ketika takbir Allahu Akbar, nggak ada lo, nggak rame. Al-mushkilah ada. Ya, jadi maka dengan itu dimakruhkan ulama mengaruhkan orang ketika sholat menggunakan pakaian-pakaian bergambar, pakaian-pakaian tulisannya. Nanti ada gambarnya cewek, ada gambarnya Naruto, nanti kebayang mulai takbir sampai salam pikiran ini Upin Ipin apa, pikirannya Rodil tayo. Maka dengan itu yang pertama ta'aduban billah, akhlak sama Allah. Kedua, wabil walidaini ihsana. Allah itu tentunya sama Rasulullah. Ta'aduban bin Nabi sallallahu alaihi wasallam biimtithal sunnati wa amiri taati Rasul, taatullah wa taati Rasul. Dan yang setelah taat akhlak kepada Allah dan Rasulnya yaitu kedua orang tua. Kalian harus menjunjung tinggi akhlak sama orang tua. Jangan sampai mengalahkan semuanya. Ambil koncowe, suayang, ambil orang tuanya misu-misu. Itu kurang ajar. Maka dengan itu kembali ke inti tadi, seperti yang saya saksikan terakhir itu saya miris. Ini anak, maaf ya, dia hafal Quran padahal. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Itu masuk dalam kategori rubbal Quran yal'anu. Bisa-bisa Quran melaknat dia karena dia nggak punya akhlak. Ma'indahu akhlak. Makanya ada ta'limul muta'allim. Ada akhlaknya untuk orang berilmu, orang belajar. Makanya ada kita membahas bagaimana sih akhlaknya orang belajar. Jadi belajar pun itu ada akhlaknya. Dan inti perlu untuk ketahui sebagaimana ada beberapa hari yang lalu ada namanya Al-Habib Muhammad Bulu, namanya Mat Bulu Al-Hamid. Itu beliau wafat. Di antaranya pesannya ke Habib Hud Al-Atos,
Beliau mengatakan begini, Yahud, bukan Yahudi loh, Yahud, berhenti. Yahud, iblis itu lebih pintar dari kita semua. Iblis lebih pintar bohongi orang, gini ilmu fisika pintar. Tapi iblis itu memiliki kelemahan satu, nggak punya akhlak, maka dia hina. Begitu juga sebaliknya, kalau ilmu kalian itu ringan biasa, tapi akhlak kalian tinggi, maka kalian akan tinggi. Tapi sebaliknya kalau kalian pinter, cerdas, ganteng, wis lengkap semua, tapi kalian punya nuqtatus sauda, ada titik hitam di situ, nggak punya akhlak, dibuang. Nggak ada orang cinta sama kalian. Tapi sebaliknya kalian biasa, mungkin kalian belajar ini sedikit ya, ini paham, tapi akhlak kalian bagus, semua orang akan cinta kepada kalian. Bahkan yang terakhir, saya akan menukil hadis Rasulullah SAW. Ini untuk penyemangat kepada kita, terutama semoga kita lebih akhlak. Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu minni manzilan yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan diriku. Artinya kelak di akhirat dia mendapatkan martabah a'la rutab, dia mendapatkan surga tertinggi. Siapa itu? Ahasinukum akhlaqo, orang yang paling bagus akhlaknya. Bagaimana bagus akhlaknya itu? Di antaranya basyash, hasan, banyak itu. Kalau dijelaskan lebar. Sumringah wajahnya, enggak gampang cemberut, kalau dinasihatin terima, enggak gampang ngamuk-ngamuk, enggak gampang misu-misu. Tadi ada tragedi juga, dipateni lampunya jangkrik, wah itu sul adab itu. Nah, itu sul adab, itu enggak bagus, jangan dirubah. Kalau dulu mungkin miso-miso, kalau gini sekarang dirubah. Astagfirullah. Kalau mungkin dulu kalau kaget, ayam, ganti. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ganti yang bagus. Karena kaget itu mempengaruhi. Kadang malaikat itu datangnya mengagetkan datangnya. Kalau kalian kaget kebiasaan omongan jelek, Allah yahfad, na'udzubillah min dzalik. Kalian ketika didatangi malaikat Israel, kalian biasa mengatakan kalimat jelek, ayam. Terus malaikat ente bilang ayam, mata ala su'il khatimah ente. Walakin indah antum, kalau antum terbiasa kalimat thayyibah, la ilaha illallah, astagfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allah yahdi. Misalnya ada orang nakal, Allah yahdi. Itu akhlak ulama. Ulama itu kalau ada anak nakal, Allah yahdi. Didoakan bagus, bukan malah dicaci. Kurang ajar. Wah, itu jelek. Akan tapi ulama, kalau ada orang jelek, ada orang nggak bener, ada orang nggak bagus, Allah yahdi, Allah yarda alaik, Allah ya'afi. Didoakan baik. Karena orang yang terzalim itu doanya mustajab. Bahkan ada salah satu imam Masjidil Haram, nggak paham ini kisah ini benar apa enggak. Dulu masih kecilnya itu nakal, gara-gara ibunya solihah, ibunya jengkel, didoakan tak buat nongol tadi imam Masjidil Haram, kabul sekarang. Itu berkat ibu yang solihah. Begitu juga kalian ini calon-calon bapak soleh insyaallah. Amin. Begitu juga nanti kalau memang anak-anak kalian nakal, doakan yang baik. Tak doa nong ngalim kon. Tidak apa-apa, pegel, ngalim, tapi insya Allah mustajab. Amin ya rabbal alamin. Dan yang dihadiri majelis ini, insya Allah kita berusaha ta'aduban bin Nabi, kita akhlak bin Nabi. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, la tarfa'u, sampai akhlak sama Rasulullah itu sampai disebutkan dalam Al-Quran. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan pernah kau mengangkat suaramu di atas suaranya Nabi. Katanya ulama, itu ayat itu bukan hanya untuk Rasulullah hidup aja, akan tetapi saat Rasulullah fi alamil barzah itu ada ayat itu masih bisa diaplikasikan. Di mana itu? Yang pertama fi majalisil hadis, di majelis-majelis yang dibacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu nggak boleh kalian angkat suara. Dan yang kedua di mana nggak boleh angkat suara itu? Di masjidnya Rasulullah, di makomnya Rasulullah. Makanya kalau kalian di makomnya Rasulullah itu nggak ada orang jerit-jerit, nggak ada orang. Rata-rata kalian kalau di makomnya Rasulullah itu orang yang wudhu semua, tenang. Dan yang ketiga di majelis-majelis maulid gini-gini yang dibaca nama-nama Rasulullah. Itu kalau bisa kalian ta'aduban, jangan sampai kalian mengucapkan kalimat yang lebih keras yang tidak mengarah ke Rasulullah. Kalau sholawat malah bagus. Jadi kalau orang sholawat dengan keras itu malah bagus.
Bahkan ada yang mengatakan orang kalau bisa sholawat dengan suara keras, dia salima minan nifaq. Karena ciri-ciri orang munafik itu nggak bisa sholawat keras. Nggak bisa sholawat keras. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar mumin, dia bisa mengangkat suaranya untuk sholawat kepada Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mari kita mulai. Nawaina naqra sumtu turab mithlawana wa abauna wa aslafuna wa rijaluna Allahumma adkhilni atana fi ni'atihim wa amala